Selamat datang di video tutorial Java GUI. Ini adalah video tutorial untuk pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga saya akan bahas tentang komponen-komponen yang ada di dalam Java GUI seperti JButton, JTextField, JPasswordField, dan sebagainya yang ada di Java. Itu komponennya ada apa aja sih? Nah, di sini akan dibahas di pertemuan 3. Nah, seperti biasa untuk mulai prakteknya kita langsung ke TextPad. Nah, ini sebelumnya saya udah bikin framenya. Ini coba biar lebih cepat ya. Seperti default biasa, saya import, bikin class, main class sama frame. Saya coba jalanin. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini saya akan atur layoutnya untuk frame itu border layout, dimana yang atas itu untuk judul, yang tengah untuk komponen-komponennya ya, komponen utama, yang paling bawah adalah button. Nah, ini saya mau bikin tentang form registrasi ya. Atas judul ini adalah komponen-komponennya, misalkan ada username, password, email dan segala macamnya ya. Terus di sini adalah yang paling bawah itu saya atur sebagai saya kasih button submit sama cancel, atau register atau cancel ya. Nah, kita mulai aja. Oke, pertama-tama framenya udah jadi. Nah, langsung kita set aja layoutnya. Untuk frame layoutnya saya set sebagai border layout, new border layout. Oke, itu yang kedua saya buat panel, panel 3 panel ya. Panel 1 sama dengan new panel. Nih, P-nya gede. Nah, saya bikin 3, saya copy biar lebih cepat. 2, 3. Nah, ini adalah panel untuk north itu yang atas ya. Ini untuk center, ini untuk south. Nah, pertama-tama kita masukin dulu panelnya ya, kita kasih warna biar kelihatan. North dot set background color dot blue. Sama, kita kasih color biar jelas. North ini center, ini south. Ini mungkin warnanya yellow, ini green ya, biar bisa bedain. Oke, cPanel-nya belum ditutup. Ini cPanel lagi belum ditutup semuanya ternyata. Oke, nah setelah kita set warnanya, coba kita masukkan ke dalam framenya biar lebih jelas ya. Frame dot add north, terus kita masukin center, lalu kita masukin southnya. Nah ya, ini posisinya belum ditentuin. North untuk north, center untuk center, terus south untuk south. Oke, apakah ada error? Oke, berhasil. Yang biru itu berarti north atau utara, atas. Nih north ya warnanya.
biru. Oke, sekarang saya mau membuat judul dari formnya. Nah, judul registrasinya berarti untuk komponen ini ya, untuk tulisan itu kita memakai komponen yang namanya glabel. Nah, cara bikinnya gimana? Seperti biasa, bikin objeknya, label, nama labelnya. Misalkan di sini judul. Saya kasih nama objeknya judul sama dengan new G label. Langsung aja saya kasih nama registrasi form ya. Setelah itu registrasi saya masukin ke dalam Node ya. Ini Node.add judul. Ada yang salah, new G label. G label judul sama dengan new G label. Coba lagi, ini error di bagian G label for Java. Oke, ternyata ada kesalahan di sini. G label ya. G label, terus kita Node.add judul. Nah, udah masuk. Nah, ini registrasi form, tulisannya udah masuk. Oke, tahap kedua kita bikin label lagi. Kita bikin label aja. Nah, di sini labelnya ada banyak ya. Kita bikin label username L. L itu menandakan labelnya. Misalkan new G label. Ini biar nggak mengurangi error, saya copy aja. Setelah username, saya bikin password. Terus username, password, kota, gender, terus hobi, terus alamat. Nah, ini ada 6 ya, username, password, kota, gender, hobi, alamat. Nah, lalu kemudian ini kan untuk tulisannya, di bagian itu ada username, ada ini ya. Nah, sekarang kita bikin komponen untuk username-nya. Nah, kita coba masukin dulu untuk username-nya ke dalam, tadi kan di Node, sekarang kita masukin datanya ke yang label-labelnya itu ke center ya, center.add. Nah, apa tadi, username L. Oke, nah jangan lupa sebelum dimasukin center di set layoutnya. Nah, di sini layout untuk center ya, di bagian panel yang center saya set sebagai grid layout new grid layout. Nah, ini saya bikin 6222, jadi 6 baris 2 kolom
ya, jaraknya 2 ke atas, ke samping 2 juga. Nah, username udah masuk. Nah, label untuk username ini karena belum ada tulisannya jadi nggak kelihatan ya. Username di sini, password di sini, kota ya, ini gender, ini hobi, ini alamat. Oke, kalau udah kita coba lagi jalanin apakah udah masuk. Nah, username udah masuk ya. Nah, setelah username udah masuk, kita coba masukin komponen lain untuk username. Nah, untuk username biasanya itu pakai yang namanya text field. Nah, J text field username sama dengan new J text field. J text field. J text field. Oke, kita masukin username di sini, center.add. Masih loading. Nah, ini saya refresh username ya, kita masukin aja dulu, itu adalah bentuk text fieldnya biar kelihatan. Udah kelihatan. Kita yang kedua bikin yang namanya password. Nah, sekarang kita bawa J password field, pass sama dengan new J password field buat menghindari error. Nah, masuk, kita masukin passnya di sini ya, center.add. Kita masukin labelnya dulu, password L ya harusnya tadi ya. Terus masukin lagi paste. Oke, ini kita refresh dulu. Nah, ini username tulisan, kalau password bentuknya password. Oke, jika udah, untuk yang ketiga kita masukin kota ya. Untuk kota kita bisa pakai komponen J combo box. J combo box combo box ya, seperti ini ya. Kota C combo ya, maksudnya combo box, kemudian nanti kalau dia combo sama dengan new J combo box ya. Nah, di sini seperti biasa di bagian center kita masukin labelnya dulu, .add, namanya kota L tadi ya, di sini labelnya kota L ya untuk labelnya, dan kita masukin kota C. Ini adalah objek untuk combo boxnya, kota C. Kota C. Coba kita lihat kota L, nama labelnya udah bener apa belum? Kayaknya gede ya. Kota, nah ini udah gede kecil ngaruh, jadi diperhatikan.
refresh. Nah, ini adalah combo box. Sekarang coba kotanya kita masukin, kita tambahin di bagian kotanya. Cara masukinnya gimana? Kota C dot add item Jakarta misalkan ya. Nah, terus kita masukin lagi selain Jakarta, kota itu ada apa aja sih? Bandung, Surabaya, kota Banten, dan seterusnya. Nah, ini ada sebagai contoh aja. Nah, jalankan, coba. Ini keluar ya untuk kotanya ya. Untuk komponen berikutnya itu ada yang namanya gender. Nah, untuk gender itu kita pakai radio button. Caranya gimana? Kita bikin aja C radio button male sama dengan new C radio button ya. Masuk, kita bikin yang satunya lagi adalah female. Nah, kalau di radio button ini kita mesti tampung ke dalam satu panel baru ya, biar dia bisa masuk, karena ini kan dua komponen nih, dua objek, male sama female, dua komponen. Jadi biar dia bisa masuk ke senternya. Nah, kita bikin panel dulu. Panel. Oke, di sini aja ya. C panel untuk gender ya. C panel untuk gender sama dengan new C panel. Ini biar menghindari ini, kita gender P. Ini panel untuk gender. Nah, masuk. Kalau udah, kita masukin objek radio button ke dalam panel tadi ya, gender P. Kita masukin di bagian sini biar nggak bingung ya. Gender P ini adalah panel untuk nampung gender radio button. Nah, ini gender P dot add nah, itu saya masukin male ya, radio button male sama radio button female. Baru panelnya saya masukin ke senternya. Nah, center dot add. Ini saya masukin labelnya dulu ya. Untuk ini gender, ini untuk labelnya namanya sama gender. Terus kita masukin radio buttonnya ya, panelnya yang isinya radio button, yaitu gender P. Oke, kita coba jalankan. Oke, udah mulai kelihatan ya. Nah, ini seperti ini. Tapi ini masih ada error karena dia bisa dipilih dua. Harusnya kalau gender itu pilihnya satu. Nah, dan dia juga belum ada keterangannya ini untuk male atau female-nya. Nah, kita bikin label lagi ya. Nah, biar lebih jelasnya kita bikin yang namanya button group untuk mengegrupin si gendernya. Jadi biar tahu ini gender ini itu satu kesatuan. Jadi dipilihnya salah satu, karena gender aja boleh satu, nggak boleh lebih dari satu. Nah, ini kita bikin yang namanya button group BP BG misalkan ya, sama dengan new button group. Ya seperti ini, button group. Nah, saya copy aja biar cepat ya, nggak ada yang error. Terus saya masukin groupingnya berdasarkan dari
male sama female. Nih saya grupin male sama female-nya, jadi dia cuma bisa dipilih salah satunya aja, nggak bisa dua-duanya. Nah, setelah udah, kita bikin labelnya untuk tulisan male sama female-nya. Saya copy aja. Male label. Ini untuk male. Terus yang kedua adalah female label. Female L label untuk female. Nah, setelah ini udah digrupin biar bisa dipilih salah satu aja. Kita juga masukin label untuk male sama female-nya, label tulisannya ya ke dalam bulat-bulatnya tadi yang radio buttonnya. Nah, tadi kan kita masukinnya ke dalam center. Nah, center gather B ini kan radio buttonnya masuk ke dalam panel gather P nih. Nah, setelah ini kita masukinnya urutnya untuk radio button male, kita kasih labelnya apa tadi? Nih, male L ya. Nah, sedangkan untuk yang laki-laki kita masukin untuk yang label laki-laki. Jadi urut ya. Nah, terus jadi gender P ini semua label sama radio buttonnya masuk ke sini, dan radio button ini udah digrupin. Jadi nggak perlu ini lagi. Jadi dia nggak bisa dipilih dua, harus dipilih salah satu. Kita coba jalanin. Nah, dikecilin, refresh ya ini ya. Nih, udah ada male sama female-nya udah masuk. Nah, ini dipilih salah satu. Nah, ini adalah panel yang untuk menampung tadi ya, male sama female-nya. Nah, untuk berikutnya masukin checkbox. Nah, kita coba bikin checkbox-nya. Tadi label male female udah. Sekarang kita bikin untuk hobi, karena nah, kita ada komponen berikutnya itu adalah checkbox ya. Kalau checkbox itu apa? Komponen digunakan biasanya untuk pilihan yang bisa lebih dari satu ya. Kalau radio button kan cuma salah satu tadi, male atau female, nggak boleh dua. Kalau checkbox itu kebalikannya, dia harus dia bisa dipilih lebih dari satu. Misalkan hobi nih, bisa basket, sepak bola, kan itu lebih dari satu. Kita langsung pakai aja C checkbox. Misalkan hobi sama dengan new C checkbox ya. Misalkan nih hobi satu. Nah, di sini sama nih, ketika kamu bikin satu checkbox berarti satu kotakan itu ada satu labelnya untuk keterangan si checkboxnya. Misalkan nih saya bikin labelnya adalah sepak bola label. Nah, misalkan saya bikin hobinya itu dua macam aja deh biar cepat ya. Nah, ini adalah basket. Di sini juga basket, tapi saya tambahin L untuk nandain kalau dia label, jadi biar nggak bentrok ya. Nah, ini nama labelnya sepak bola. Ini namanya labelnya basket. Nah, kalau udah seperti biasa kita masukin ke dalam center. Nah, tapi masalahnya di dalam ini itu bisa dimasukin satu, padahal ini ada banyak objek nih di hobi. 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, buat nampung 4 objek ini kita tampung ke dalam satu panel. C panel, saya bikin aja panel misalkan hobi sama dengan new G panel. Coba ya, masuk. Kita masukin semuanya ke dalam panel hobi. Nah, cara masukinnya ya, sebelum ditaruh di center, taruh di panel dulu, di add dulu semua komponennya. Tadi komponennya ada apa aja?
ada sepak bola L, basket sama basket L. Basket, sepak bola L. Mana tadi? Ini sepak bola. Saya copy 4 kali ya. Ya, sepak bola untuk labelnya sama basket. Basket L ya. Nah, setelah ini dimasukin ke panel hobi, kita masukin panel hobi ke dalam center dot add. Nih kita masukin panel hobinya. Apakah ada error? Nggak ada. Coba kita refresh dulu. Nah, ini masuk. Nah, di sini di kiri harusnya di sini dikasih hobi dulu ya. Maaf nih. Nah, ini harusnya di center dikasih hobi. Center.add. Dimasukin label hobinya. Tadi kan sebelumnya udah bikin ya yang waktu pertama kali. Ini hobi label. Ini. Nah, ada error, jalan. Nah, hobi. Ini bisa dibeli lebih dari satu. Kalau ini cuma satu aja. Nah, berikutnya kita bikin apa tadi? Hobi udah, sekarang alamat ya. Kalau alamat itu pakainya text area karena dia bisa nampung teks lebih banyak daripada text field. Caranya bikin J text area. Misalkan alamat sama dengan new J text area kurung buku. Nah, udah kita masukin alamatnya di sini. Center dot add. Alamat untuk labelnya, untuk tulisannya. Yang satu alamat untuk komponen teks areanya. Nggak ada error. Oke, masuk ya. Nah, tahap berikutnya kita bikin button untuk submit sama cancel ya. Nah, yang terakhir kita bikin button. Terus buttonnya kita masukin ke yang paling bawah tadi, yaitu defaultnya ya. Kita bikin objeknya dulu, 2 ya berarti ya. J button sama dengan button ke-1 sama dengan new J button. Misalkan ini Regis submit, sorry. Terus yang satunya button 2 itu cancel ya. Ini button kedua ya. Oke, kalau udah coba kita masukin submit sama cancel, tapi tidak di center, di sort ya, di sort. Nah, ini frame.add kita masukin ke sortnya, ke panel sort ya. Tadi kan udah di center semua. Nah, ini sekarang kita masukin ke sort dot add. Kita masukin B1 sama B2. Apakah ada error? Nggak ada. Oke, ini adalah button ya. Semuanya udah. Sekarang coba di sini biar kita tidak langsung muncul ya, nggak perlu ini, kita bikin save visible-nya true, taruh di bawah. Apakah bisa? Nah, bisa. Jadi set visible-nya taruh di paling bawah biar kita nggak perlu ngestilin. Oke, sekian untuk pertemuan ketiga ya tentang komponen. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, di pertemuan 4. Salam.